Let's have a ball. Baik, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pembuatan pupuk organik dari limbah tandan kosong kelapa sawit. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan jumlah anggota kami, yaitu yang berjumlah 6 orang. Saya sendiri, Senok Ezra, dengan tim D1C12201 sebagai moderator, dan teman saya Imeliania Rusgandini dengan NIM 57. Saya Yopi Al-Hafizul Kahfi dengan NIM 63. Saya Laura Jumalinda. Saya Jumatul Lamar dengan NIM D1C1220073. Saya Miski Hermadi dengan NIM J1A220036. Baik. Selanjutnya di sini ada latar belakang, di mana latar belakang kelapa sawit atau TKKS merupakan limbah padat yang dihasilkan pabrik atau industri pengolahan minyak kelapa sawit. Produksi minyak kelapa sawit kasar Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun. Secara bersamaan dihasilkan pola limbah TKKS dengan potensi sekitar 2,5 juta ton per tahun. Salah satu pemanfaatan limbah dari pabrik kelapa sawit adalah sebagai pupuk. Mendaur ulang limbah organik jauh lebih menguntungkan. Pengomposan TKKS yang mengandung lignoselulosa membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk mengatasi hal tersebut, sehingga dibutuhkan bantuan mikroorganisme untuk mempercepat proses pengomposan. Selain efektif, mikroorganisme efektif mikroorganisme lignoselulosik dapat digunakan untuk mempercepat pengomposan TKKS. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya yang menjelaskan. Baik, selanjutnya masuk ke tujuan. Yang pertama untuk membuat pupuk organik dari limbah tandan kosong kelapa sawit. Yang kedua untuk mengurangi pencemaran limbah hasil industri kelapa sawit. Yang ketiga untuk menambah nilai jual dari limbah industri kelapa sawit. Next. Kemudian metodologi, waktu dan tempat. Praktikum pemanfaatan limbah agroindustri dengan pembuatan produk pupuk organik dilaksanakan pada hari Rabu 13 November 2024 di Laboratorium Pengolahan 2, jurusan Teknologi Pertanian Universitas Jambi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada alat dan bahan, di mana alat yang kami gunakan itu ada parang, ember, cangkul, terpal, timbangan, gelas ukur, dan juga timbangan analitik. Untuk bahannya sendiri itu ada larutan M4 sebanyak 2,5 ml, gula pasir sebanyak 125 gram, air bersih sebanyak 125 ml, pupuk kandang sebanyak 125 gram, air kelapa 125 ml, serbuk gergaji 125 gram, dan tandan kosong kelapa sawit sebanyak 2,5 kg. Untuk prosedur kerjanya sendiri yaitu pertama menyiapkan semua alat dan bahan, terutama tandan kosong kelapa sawit sebanyak 2,5 gram, lalu dicacah sampai menjadi bagian-bagian kecil. Setelah itu ambil air sebanyak 125 ml, kemudian ambil larutan M4 sebanyak 2,5 ml, lalu ambil air kelapa sebanyak 125 ml, kemudian gula sebanyak 125 ml. Campurkan bahan yang sudah disiapkan pada nomor 2, lalu aduk rata dan diamkan selama 3 menit. Setelah itu timbang pupuk kandang sebanyak 125 gram dan serbuk gergaji 125 gram. Setelah itu ambil terpal plastik, bentangkan di lapangan yang luas, lalu ambil tandan kosong yang sudah dicincang kecil, letakkan di atas terpal plastik tersebut, kemudian campurkan tandan kosong kelapa sawit dan pupuk kandang, serbuk gergaji dan larutan M4, gula, serta air cucian beras. Setelah tercampur semua bahan, aduk bahan serta
bikin biar tercampur menjadi satu, kemudian pupuk tandan kosong dengan terpal plastik dengan serapat mungkin. Diamkan selama 14 hari. Sehingga berhasil pupuk menjadi warna kehitaman dan tidak mengeluarkan bau. Lalu pupuk tandan kelapa sawit kosong siap diaplikasikan. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya itu neraca massa. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya itu adalah pencacahan tandan kosong kelapa sawit, di mana tandan kosong kelapa sawit yang kami gunakan itu sebanyak 2,5 kilo. Langkah selanjutnya itu adalah pencampuran bahan cair, di mana bahan cair yang digunakan yaitu air bersih sebanyak 125 ml, larutan EM4 sebanyak 2,5 ml, dan air kelapa sebanyak 125 ml. Langkah selanjutnya itu adalah penimbangan bahan campuran, di mana menggunakan pupuk kandang sebanyak 125 gram, serbuk kayu 125 gram. Selanjutnya pencampuran semua bahan, seperti tandan kosong kelapa sawit itu 2,5 kilo, campuran bahan cair itu 152,5 ml, pupuk kandang 125 gram, serbuk kayu 125 gram. Langkah selanjutnya itu adalah dilakukan penyimpanan selama 14 hari. Kemudian jadilah pupuk organik tandan kosong. Selanjutnya itu adalah uji pH, di mana pH yang kami dapatkan pada pupuk organik ini yaitu basah, bisa dilihat di gambar, yaitu kertas lakmus merah berubah menjadi biru, itu artinya pupuk tersebut basah. Jika dibandingkan dengan standar nasional Indonesia nomor 197030302004 bahwa pH pada kompos organik harus netral antara 6,8 sampai 7,5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya itu ada uji kadar air, yang dimana itu rumusnya B dikurang C dibagi B dikurang A kali 100%, yang dimana A itu berat cawan kosong yang dinyatakan dalam gram, yaitu 6,10. B itu adalah berat cawan ditambah contoh awal dinyatakan dalam gram, yaitu 6,10 gram ditambah 2 gram, yaitu sama dengan 8,10 gram. Dan yang C itu ada berat cawan ditambah contoh kering dinyatakan dalam gram, yaitu 6,10 gram ditambah 0,51 gram sama dengan 6,61 gram, yang mendapatkan hasilnya itu 74,5%. Next. Dari hasil yang telah didapat dari perhitungan kadar air menggunakan rumus, maka didapat bahwa kadar air yang terkandung pada pupuk organik TKKS adalah sebesar 74,5%. Kadar air produk kompos dari sampah organik diatur dalam standar SNI 197030/2004. Kadar air maksimum yang diperbolehkan untuk produk kompos organik adalah 50%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Dari praktikum yang sudah kami lakukan pada pembuatan pupuk organik tandan kosong kelapa sawit ini, maka dapat disimpulkan bahwa penyimpanan pada saat proses fermentasi sangat penting dan memerlukan perhatian yang lebih. Hal tersebut karena akan mempengaruhi hasil dari produk Kesimpulan, dari praktikum yang sudah kami lakukan pada pembuatan pupuk organik tandan kosong kelapa sawit ini,
maka dapat disimpulkan bahwa penyimpanan pada saat proses fermentasi sangat penting dan memerlukan perhatian yang lebih. Hal tersebut karena akan mempengaruhi hasil akhir pada kompos organik TKKS ini, yaitu kualitas terlebih terhadap kadar airnya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5